5, 4, 3, 2, 1, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali di malam hari ini, Rabu malam Kamis, kami menemani Anda di malam hari ini dalam program kajian rutin bersama guru kita Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC hafizahullah ta'ala, membahas yakni kitab Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i dalam masalah akidah, yakni merujuk dari kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil, yakni tentang Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Al-Aqidah. Dan alhamdulillah Ustaz kemarin sudah membahas terkait tentang salah satu isi dari kitab tersebut. Dan insya Allah nanti Ustaz akan melanjutkan di malam hari ini. Dan tak lupa juga nanti kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan nanti bisa menghubungi kami di nomor 0813 1829 4352. Adapun bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silahkan nanti bisa mengirimkan pertanyaan di nomor di bawah ini, di nomor 0813 1445 5557. Dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz di malam hari ini dari kediaman beliau di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baik, sebelum kita mulai pembahasan, kita sapa Ustadz lebih dahulu di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, dan semoga seluruh pemirsa Ahsan TV juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin insyaallah. Barakallahu fiik. Semoga kajian di malam hari ini Allah mudahkan insyaallah. Kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai pembahasan. Fal yatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam kajian Islam ilmiah, membaca kitab Manhajul Imam Syafi'i
fi itsbatil aqidah. Manhaj Imam Syafi'i dalam aqidah. Dan ini adalah pertemuan yang keempat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Ahsan TV dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, kita masih membicarakan al-babul awal, bab yang pertama. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fasal yang pertama, yaitu biografi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di pasal yang pertama kita sudah membahas 6 pembahasan: nama beliau, kemudian keturunan beliau, kemudian yang kedua kelahiran beliau dan tumbuh berkembangnya beliau, kemudian yang ketiga perjalanan beliau menuntut ilmu agama, yang keempat guru-guru beliau, dan yang kelima murid-murid beliau, dan yang keenam adalah kitab-kitab beliau. Masih di dalam bab yang pertama, yaitu fasal yang kedua, kita sudah memulai membicarakan pokok Imam Asy-Syafi'i di dalam penetapan akidah. Pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah. Dan pada pasal yang kedua ini kita sudah memulai membahas pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu manhajus salaf fi itsbatil aqidah. Metode para salaf saleh di dalam menetapkan akidah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pengertian salaf secara bahasa, yang mana kita sudah sebutkan bahwa salaf secara bahasa adalah artinya taqaddama, yang sudah lalu, dan maksudnya adalah man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika alladzina hum fawqaka fis sinni wal fadl. Siapa saja yang mendahuluimu dari nenek moyangmu dan kerabat-kerabatmu yang lebih tua darimu dan lebih mulia darimu. Itu salaf secara bahasa. Karena kita membahas pembahasan pertama dalam fasal yang kedua, yaitu manhajus salaf fi itsbatil aqidah. Otomatis kita atau penulis menyebutkan tentang arti salaf. Adapun salaf secara istilah syariat, maka kita sudah sebutkan bahwasanya salaf secara istilah syariat artinya adalah ma kana alaihi sahabatul kiram ridwanullahi alaihim wattabi'una lahum bi ihsan ila yaumiddin. Apa saja yang di atas ajaran para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Wa atba'uhum wa a'immatud din mimman syahida lahu bil imamah wa urifa 'idhamu sya'nihi fid din. Dan juga para pengikut-pengikut mereka dan para imam di dalam agama yang sudah dikenal akan kepemimpinannya dan diketahui keagungan kedudukannya di dalam agama. Wa talaqqin nas kalamahum
khalafan an salaf, dan manusia mengambil perkataan mereka turun temurun kal a'immatil arba'ah, seperti imam yang 4, wa Sufyan ats-Tsauri, dan Sufyan ats-Tsauri, Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Mubarak, Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seluruh penulis kitab sunan yang tidak termasuk dianggap sebagai orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Itulah yang disebut dengan salafus salih. Salafus salih adalah para sahabat dan para tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, dan juga para tabi'ut tabi'in, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah abadku atau masaku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini, sesudah kita mengetahui apa pengertian salaf saleh, kemudian juga secara bahasa ataupun secara istilah syariat, maka penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa di masa sekarang ini istilah salafus saleh sudah rancu, karena banyak sekali yang mengaku-ngaku dia di atas ajaran salaf. Oleh sebab itulah, kata beliau, la budda an tudhira wal halatu hadhi ususa wa qawa'ida wadhihatan wa thabitatan lil ittijahi salafi. Harus diperlihatkan dalam keadaan seperti ini kaedah-kaedah yang jelas, dasar-dasar yang tetap untuk metode salaf, hatta la yaltabisal amru ala kulli man yuridu al-iqtida' bihi, sampai tidak ada kerancuan atas setiap orang yang ingin mengikuti metode salaf saleh. Oleh sebab itulah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca kaedah yang pertama yang menunjukkan metode salaf saleh di dalam beragama. Yang pertama yaitu al-akhdhu bi dhahiril kitabi was sunnah fi kulli qadhiyatin min qadaya al-aqidah. Mengambil lahiriah kitab Al-Quran dan sunnah di setiap perkara-perkara akidah. Lahiriah Al-Quran dan sunnah di dalam perkara-perkara akidah. Arti lahiriah Al-Quran dan sunnah maksudnya metode salaf saleh dari para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan imam-imam setelah mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis secara zahir di dalam perkara akidah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha ayat 123-124. Saya bacakan. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan merugi. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat kami akan kumpulkan ia dalam keadaan buta. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Kata beliau, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka dia tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat. Kemudian penulis membawakan dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya metode salaf saleh, kaidah pertamanya adalah berpegang teguh kepada lahiriah Al-Quran dan hadis, yaitu hadis riwayat Imam Hakim dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abadan, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Dua hal tersebut adalah kitabullah dan sunnahku, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil rahimahullah hafizahullah taala, dan termasuk yang paling besar untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis agar benar-benar memahaminya adalah perkara akidah. Saya ulangi, min a'zami ma yutamassaku bil kitabi was sunnah min ajli fahmihi umurul aqidah. Termasuk perkara yang paling agung untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah agar bisa memahaminya adalah perkara akidah. Artinya seseorang apabila berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka dia mudah memahami akidah yang benar. Kenapa tidak berpegang teguh kepada akal? Dijelaskan oleh penulis, li'anna al-uqula la tastati'u ma'rifatu dzalika bitafsil illa an tariqil wahyi. Karena yang namanya akal manusia tidak sanggup mengenal akidah dengan rinci kecuali dari sisi wahyu. Maka kapan saja seorang muslim berpegang teguh kepada wahyu Al-Quran dan sunnah, maka berarti dia sudah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat, dan dia akan diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Nah, kaidah yang pertama ini, yaitu berpegang teguh kepada lahiriah Al-Quran dan hadis dalam perkara akidah, di bawahnya terdapat beberapa perkara yang harus dilakukan. Jadi metode pertama adalah berpegang teguh kepada lahiriah Al-Quran dan hadis dalam perkara akidah. Metode pertama ini mempunyai sub-sub yang penting. Perkara yang pertama yaitu taqdimun naql 'ala al-'aql, mendahulukan dalil-dalil syariat, mendahulukan naql dibandingkan akal, mendahulukan naql. Naql di sini maksudnya adalah dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan hadis dibandingkan akal, ya. Yang mana Syekh mengatakan, wal muradu bil aqli al adillatul aqliyah allati ibtada'aha ulama'ul kalam wattakhadhuha dinan wa akhda'u nusus asy-syar'iyyati laha, nusus asy-syar'iyyata laha. Dan yang dimaksud dengan akal adalah dalil-dalil logika yang dibuat-buat oleh ahli kalam,
dan mereka menjadikannya sebagai agama, ajaran, ya. Logika dijadikan sebagai ajaran, dan mereka merendahkan dalil-dalil syar'i disebabkan karena mereka ingin mengagungkan akal. Kemudian Syekh Al-Allamah, penulis hafizahullah ta'ala, menjelaskan bahwa ketika mendahulukan dalil-dalil syar'i, nakal dibandingkan akal, dibandingkan logika, bukan berarti para salaf saleh mereka yu'attiluna uqulahum. Bukan berarti para salaf saleh, para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam yang mengikuti para sahabat dengan baik, mereka membuang-buang akal mereka. Mereka mematikan akal mereka, tidak. Ya, tetapi maksudnya adalah annahum la yasukuna fi taqril aqidah maslaka ahli al-kalam fil istidlal bil aql wahdahu fil umuri allati la yastati'uha wa yarudduna an-nusus asy-syar'iyyah allati tu'adidu dalilahum al-aqli. Maksudnya adalah bahwasanya para salaf saleh mereka bangun akidah mereka tidak seperti ahli kalam, yaitu berdalilkan akal semata di dalam perkara-perkara yang tidak disanggupi oleh akal tersebut. Dan ahlu kalam mereka menolak dalil-dalil syar'i. Kenapa? Jika bertentangan dengan dalil akal mereka. Oleh sebab itulah mereka sering mengatakan idza ta'arada ad-dalilun naqli ma'ad dalilil aqli qaddamna ad-dalil al-aqli li'anna dalalatan naqli dhanniyatun wa dalalatal aqli qat'iyyatun. Kata mereka ini ahlu kalam mengatakan jika terjadi pertentangan antara dalil akal dengan dalil naql, dalil syar'i, maka kita mendahulukan dalil akal. Kenapa? Karena dalil naql, dalil syar'i sifatnya hanya sebatas sangkaan. Mereka anggap Al-Quran sangkaan. Mereka anggap hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangkaan. Ya. Sedangkan pendalilan akal adalah absolut, pasti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sikap ahlu sunnah wal jamaah bagaimana? Ahlu sunnah wal jamaah yunfuna at-ta'awudha bainan naqli wal aqli. Ahlu sunnah wal jamaah mereka menolak adanya pertentangan antara akal yang sehat dengan dalil yang jelas dan sahih. Tidak mungkin bertentangan. Kemudian penulis membawakan perkataan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi di dalam kitab Syarh Al-Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan inna syari'ata la ta'ti bima tuhilul uqul walakinnaha qad ta'ti bima tuharu fihi al-uqul. Syariat tidak mungkin datang dengan sesuatu yang dimustahilkan oleh akal. Tetapi syariat terkadang datang dengan sesuatu yang membuat akal bingung. Jadi bukan tidak masuk akal, tetapi karena keterbatasan akal, akhirnya akalnya bingung. Kemudian penulis membawakan perkataan Al-Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani, sebagaimana disebutkan perkataan ini dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Beliau mengatakan, wa'alam anna madhhaba ahli sunnah anna al-aqla la yujibu syai'an ala ahad wa la yarfa'u syai'an anhu wa la hadda lahu fi tahlili wa fi tahlilin wa la tahrimin wa la tahsinin wa la taqbihin walau lam yarudd as-sam'u ma wajaba ala ahadin syai'un wa la dakhalu fi thawabin wa la iqab. Artinya, ketahuilah bahwa madhab ahlu sunnah bahwa logika
tidak mengkonsekuensikan sesuatu apapun pada seseorang. Ini patut perkataan agung ini, bahwa akal tidak mengkonsekuensikan sesuatu apapun pada seseorang, dan akal tidak mengangkat sesuatu apapun, tidak merendahkan sesuatu apapun, ya, di dalam penghalalan pengharaman akal, di dalam sikap pembagusan atau pemburukan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis juga membawakan lagi perkataan As-Sam'ani sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Beliau berkata, Ahlu sunnati qalu, Ahlu sunnah berkata, al-aslu fid dini littiba' wal ma'qulu taba'. Asal perkara dalam agama adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akal mengikuti. Ya, akal mengikuti. Walau kana asasu ad-dini 'ala al-ma'qul lastaghna al-khalq 'anil wahyi wa 'anil anbiya' wala batala ma'na al-amri wan nahi wala qala man syaa ma syaa. Kalau seandainya dasar agama atas sesuatu yang ma'qul, hanya berdasarkan logika, dasar agama hanya berdasarkan logika, maka niscaya makhluk tidak perlu lagi wahyu, tidak perlu para nabi, dan akhirnya batallah makna dari amar ma'ruf nahi munkar, dan akhirnya akan mengatakan siapa saja sekehendaknya, apa saja sekehendaknya. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode para salaf saleh di dalam kaidah yang pertama, yaitu al-akhdhu bi dhahiril kitab was sunnah fi umuril aqidah, mengambil lahiriah Al-Quran dan hadis dalam perkara akidah. Kaidah pertama ini di bawahnya sub. Apa itu? Taqdimun naql 'ala al-'aql, mendahulukan dalil-dalil syar'i di atas logika. Baik. Masih berkaitan dengan itu, penulis membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, annahum yu'thiruna kalam Allah ala kalami ghairihi min kalami asnafin nas wa yuqaddimuna hadiyan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahad wa yattabi'una atharahu sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Ahlu sunnah wal jamaah mendahulukan firman Allah di atas perkataan selainnya dari perkataan-perkataan manusia, dan mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad SAW di atas petunjuk setiap orang, dan mengikuti jejak-jejak beliau baik secara batin ataupun secara lahir. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan, wa mimma yanbaghi an yu'lam, dan termasuk hal yang patut diperhatikan, annal Qur'ana wal haditha idza arafa tafsirahu min jihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahtaj fi dzalika ila aqwali ahli lughah. Sesungguhnya Al-Qur'an dan hadis jika dikenal penafsirannya dari Nabi Muhammad SAW, maka tidak diperlukan kepada perkataan para ahli bahasa. Fa innahu qad arafa tafsirah, sesungguhnya beliau sudah mengetahui tafsirannya. Nah, jadi maksud beliau di sini adalah bahwa Al-Quran dan hadis kalau sudah jelas, tidak perlu lagi tafsiran-tafsiran para ahli bahasa.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian mengatakan, "Fakana al-Qur'anu huwal imam alladhi yuqtada bih." Maka jadilah Al-Qur'an sebagai pemimpin yang diikuti. Walihada la yujadu fi kalami ahadin minas salaf annahu 'arada al-Qur'ana bi'aql. Maka oleh sebab itu tidak ada dari perkataan seorang pun dari ulama salaf saleh bahwa ia menentang Al-Qur'an dengan akalnya, atau dengan pendapat, atau dengan analogika, atau dengan perasaan, atau dengan mukasyafah, dengan hal-hal yang dia anggap nampak ataupun terbuka untuknya. Tidak pernah para salafus saleh mengatakan seperti itu. Wala qalaqat qad ta'arada fi hadzal 'aqli an-naql wa an-naqli fadlan an yaqula yajibu taqdim al-'aql. Dan juga tidak pernah kita dengar dari perkataan para salaf saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para imam yang mengikuti para sahabat dengan baik, tidak pernah kita dengar para sahabat radhiyallahu anhum mereka mengatakan telah terjadi pertentangan antara akal dan dalil. Ya. Tidak pernah terdengar perkataan itu, apalagi sampai mengatakan wajib mendahulukan akal dibandingkan dalil. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara akidah juga. Syekhul Islam mengatakan, walam yakunis salafu yaqbaluna mu'aradat al-ayati illa bi ayah ukhra tufassiruha wa tansakhuha au bi sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan para salafus saleh mereka tidak menerima pertentangan antara ayat kecuali dengan ayat yang menjelaskannya, yang menghapus hukumnya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'an dan menunjukkan kepada yang baik-baik. Menjelaskan Al-Qur'an dan menunjukkan atas apa yang ada dalam Al-Qur'an dan menerangkan apa yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Oleh sebab itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menulis kitab judulnya Dar'u Ta'arudin Al-Aqli wan Naql, yaitu tidak ada pertentangan antara akal dengan nakal. Tidak mungkin terjadi pertentangan antara dalil syar'i yang sahih dengan akal yang selamat. Tidak mungkin terjadi pertentangan. Inilah perkara yang pertama di dalam kaidah yang pertama. Perkara yang pertama yaitu mendahulukan dalil-dalil syar'i dibandingkan akal. Mendahulukan dalil-dalil syar'i dibandingkan akal. Perkara yang kedua, al-imanu bi dhahiri an-nusus min ghairi ishghalil 'aql bima la ta'ila tahtahu min ta'wilati ulama'il kalam wa ta'wil yutlaqu ala thalathati ma'ani. Ini sebenarnya saya tidak mau masuk ke dalam perkara ini karena ini panjang, ya. Tetapi masih ada waktu, kita lanjutkan. Perkara yang kedua yaitu mengimani lahiriah dalil-dalil syar'i tanpa menyibukkan akal tentang sesuatu yang tidak ada manfaat di bawahnya. Ya, ini dia. Mengimani Al-Quran, dalil-dalil secara lahiriah tanpa menyibukkan akal yang tidak ada manfaat di bawahnya atau darinya. Kemudian penulis membawakan bahwasanya apabila kita katakan metode salaf saleh adalah beriman dengan dalil-dalil syar'i secara lahiriah
tanpa menyibukkan akal ya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka sebagian dalil-dalil syar'i bisa ditakwil. Takwil itu artinya tafsiran. Nah, takwil ada 3 makna dibawakan oleh penulis di sini. Yang pertama, at-ta'wilul ladzi huwa bima'na tafsir wal bayan. Takwil artinya tafsir dan keterangan. Dan ini yang sering dipakai oleh para ulama ahli tafsir Al-Quran, seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala dan selain beliau. Makna takwil yang kedua yaitu al-haqiqatul lati ya'ulu ilaiha al-kalam. Artinya takwil adalah maknanya hakikat yang ya'ulu ilaiha al-kalam, hakikat yang seluruh perkataan menuju kepadanya. Hakikat yang seluruh perkataan menuju kepadanya. Ini disebut dengan takwil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa ta'wilah." Apakah kalian menunggu-nunggu? Tidak ada yang kalian tunggu kecuali takwilnya. Takwilnya di sini maksudnya adalah sesuatu yang menjadi akhir dari perkataan. Kemudian makna takwil yang ketiga, sarful lafz minal ma'na al-qarib ila ma'na ba'id. Yahtamiluhu an-nass liqarinatin dallat alayh. Wa hadha haqqun wa lahu syurutun li sihhatih. Yang artinya makna dari takwil adalah memalingkan lafal dari maknanya yang dekat kepada maknanya yang jauh. Ini makna dari takwil yang ketiga. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan makna yang ketiga ini, maka dia bisa kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Yaitu mentakwil sesuatu dengan memalingkan lafal dari maknanya yang dekat kepada maknanya yang jauh. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian selanjutnya, yang perkara ketiga dari kaidah yang pertama adalah adamut tafriq bainal kitabi was sunnah. Tidak membedakan antara Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hal yang paling besar membedakan antara metode salaf saleh dari selainnya para ahli bid'ah adalah pengagungan mereka terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan mereka terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ya adalah qarinatun lil Qur'an. Sunnah adalah teman dekatnya Al-Quran di dalam perkara akidah ataupun pensyariatan. Maka sunnah adalah mubayyinah wa syarihah wa mufassirah lima jaa fi kitabillah. Sunnah adalah penjelas, penerang, pemberi tafsir atas apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Oleh sebab itulah ahlu sunnah wal jamaah mengambil lahiriah hadis-hadis dan tidak menafsirkannya jauh darinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Nu'minu biha wa nusaddiqu biha wa la naruddu syai'an minha idza kanat bi asanida sihah." Kami beriman kepada beriman kepada Al-Quran dan hadis, dan kami mempercayai hadis, dan kami tidak menolak sedikit pun dari hadis
jika dengan sanad-sanad yang sahih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkataan Imam Ahmad disebutkan dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Nah, yang jelas itulah dari kaidah yang pertama, yaitu mengambil lahiriah Al-Quran dan hadis. Dan di bawah kaidah ini terdapat perkara-perkara. Perkara yang pertama mendahulukan mendahulukan dalil dari akal. Dan perkara yang kedua mengimani lahiriah dalil-dalil syar'i tanpa terlalu menyibukkan untuk memahami akal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tidak membedakan antara Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, selesai pembicaraan kita di dalam pasal yang kedua, yaitu usul al-Imam Asy-Syafi'i fi itsbatil aqidah, yaitu pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah. Dan kita sudah pelajari siapa yang mengaku salaf saleh, maka dia harus mengikuti kaedah-kaedah yang dijalankan oleh para salafus saleh. Di antara kaedahnya adalah mengimani lahiriah Al-Quran dan hadis. Mengimani lahiriah Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan mengimani lahiriah Al-Quran dan hadis terdapat 3 perkara. Yang pertama yaitu mengimani lahiriah Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah seseorang tidak mentakwil dengan takwil yang sudah kita sebutkan 3 tadi, yaitu takwil dengan makna tafsir, takwil dengan makna yang hakiki, kemudian takwil dengan memindahkan lafalnya. Dan yang tercela di sini adalah takwil dengan memindahkan lafalnya. Alhamdulillah, kita sudah bahas kaidah yang pertama tentang metode para salaf saleh di dalam beragama. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita sekarang ambil beberapa pertanyaan jika memang ada pertanyaan dari para pemirsa. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasan Ustaz di malam hari ini. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV untuk bisa bergabung dalam sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan menghubungi kami di nomor 0813 18294352. Adapun bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 14455557. Alhamdulillah sudah ada telepon yang masuk, Ustaz. Kami persilakan di malam hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak? Pak Mikdad. Pak Mikdad, Pak Mikdad di mana, Pak Mikdad? Di Bolang Hitam Timur. Insyaallah, ya. Baik, silakan Pak Mikdad pertanyaannya. Kita sedang nonton Pak Ustaz di Ahsan TV. Iya. Ada istri saya ini ada foto. Iya. Dia Ustaz. Dia bilang penuh dengan cahaya ini. Saya bilang mungkin ada amalan mungkin itu. Ya, baik. Pertanyaannya? Ya. Bisa di... Iya. Ya. Kira-kira amalan apa yang dipakai itu, Ustaz? Masya Allah. Baik, cukup Pak Mikdad Ya. pertanyaannya? Iya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami, Ustaz? Bisa. Ya. Ya, baik. Silakan Ustaz. Fadhal, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertanyaan ini membuat saya sedih karena
saya lebih tahu bagaimana seorang Ahmad Zainuddin, seorang yang paling banyak dosanya di antara para pemirsa sekalian. Seorang yang banyak melakukan dosa-dosa, baik itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diampuni dosa-dosa tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rahmat Allah meliputi diri kita. Ya, pertanyaan ini membuat kita semakin tahu diri bahwasanya kita adalah makhluk yang berdosa. Kita makhluk yang sangat banyak melakukan dosa. Dan semoga apa yang Bapak lihat itu adalah termasuk daripada hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi dosa-dosa yang sedang berbicara. Demi Allah, kalau seandainya Bapak Ibu, para pemirsa Ahsan TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini mengetahui dosa-dosa saya, dan demi Allah kalau seandainya dosa itu berbau, maka niscaya Bapak Ibu, saudara-saudari tidak akan bisa duduk berdekatan dengan saya. Kalau seandainya dosa itu ada tandanya di wajah, maka niscaya wajah ini akan sangat buruk. Tetapi lutfullahi alaina, tetapi kelembutan dan kasih sayang Allah terhadap kita, bahwasanya manusia tidak mengetahui aib-aib yang sedang berbicara. Yang jelas pertanyaan ini membuat saya sedih, karena kita lebih mengetahui kapasitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih mengetahui berapa banyak dosa-dosa yang kita kerjakan dari mulai kita baligh sampai sekarang ini. Entah dosa tersebut meskipun sudah kita taubati, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Tetapi kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita takut siksa-siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Bapak Ibu lihat itu hanya penutupan aib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diri yang penuh dengan dosa ini. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas pertanyaan dari Pak Biglat. Barakallahu fiik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diperhatikan dengan baik. Kita berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa sendiri yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan bisa menghubungi kami dengan nomor 0813 1829 4352. Baik, kami persilakan ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Pak? Dari Pak Dali di Payakumbuh. Pak Dali di Payakumbuh. Silakan Pak Dali, pertanyaannya bisa disampaikan langsung Pak. Ini mau nanyakan ini Pak Ustaz. Ini tentang pasal Yaumul Bid Ustaz. Apa utamanya Ustaz? Baik. Cukup? Pertanyaan itu saja Pak. Baik. Betul ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Ustaz pertanyaannya? Ya, bisa. Baik. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang pertama, kita harus ketahui bahwasanya puasa hari-hari putih
itu disyariatkan dalam agama Islam. Dan ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kecuali wasiat tersebut adalah penting. Awsani khalili, kata beliau, kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku. Dan salah satu wasiat dari 3 wasiat yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa 3 hari di setiap bulan. Keutamaan dari berpuasa hari-hari putih adalah siapa yang berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 dari bulan-bulan Qamariyah, maka dia akan mendapatkan pahala puasa seperti berpuasa sepanjang tahun. Kenapa demikian? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, wa in bihasabika an tasuma kulla syahrin 3 ayyam fa inna laka bikulli hasanatin 10 amsalha fa inna dzalika siyamud dahr kullu. Dan semampumu agar kamu berpuasa di setiap bulan 3 hari, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan di setiap 1 kebaikan dikalikan 10 kebaikan. Maka siapa yang berpuasa 3 hari, seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. 1 hari puasa tanggal 13 diganjar 10 hari, 14 10 hari berarti sudah 20 hari, 15 10 hari berarti 30 hari. Jika dia kerjakan setiap bulan seperti itu, dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Dan 3 hari yang dimaksud di sini adalah 13, 14, 15. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sumta syai'an min asy-syahr fasum 13 wa 14 wa 15. Jika engkau berpuasa dari sebulan, berpuasalah 13, 14, 15. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, bolehkah seseorang berpuasa selain tanggal 13, 14, 15? Jawabannya boleh. Entah itu di awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan. Karena di sana terdapat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan diberikan wasiat oleh kekasih beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 wasiat, yang mana beliau tidak akan tinggalkan 3 wasiat tersebut sampai beliau meninggal, yaitu shaumu 3 ayyam min kulli syahr. Salah satunya adalah berpuasa di 3 hari di setiap bulan. Berpuasa 3 hari di setiap bulan. Nah, ini menunjukkan keutamaan dan juga tata cara sholat atau puasa 13, 14, 15 atau hari-hari putih. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz dari penanya tadi di Payakumbuh. Kita berikan kesempatan bagi penanya yang bertanya dari pesan singkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan. Apakah ada di antara para salaf yang terdahulu yang mentakwil ayat-ayat dan sifat-sifat Allah, Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz tentang perkara ini. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah sebutkan tadi bahwa para ulama dari salaf saleh mempunyai kaidah dalam beragama, yaitu mengimani lahiriah dalil-dalil syar'i tanpa menyibukkan diri dengan menggunakan logika yang tidak ada manfaat padanya, yaitu berupa penafsiran atau takwil-takwil ulama ahli kalam. Dan takwil, jika kita lihat, ada 3 maknanya. Yang pertama tafsir, yang kedua adalah hakikat yang ingin dituju dari perkataan tersebut, yang keempat memalingkan lafal dari makna yang dekat kepada makna yang jauh. Para ikhwah, apabila kita lihat para salafus saleh, maka mereka melakukan takwil dengan makna yang pertama, yaitu takwil dengan makna menafsirkan Al-Quran. Kemudian mereka juga melakukan takwil dengan makna yang kedua, yaitu hakikat dari sebuah pembicaraan. Tetapi mereka tidak melakukan takwil dengan makna yang ketiga, yaitu memalingkan lafal dari maknanya yang dekat kepada makna yang jauh tanpa ada keperluan. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh para salaf saleh. Wallahu a'lam. Naam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Kami berikan kesempatan bagi pemirsa yang bertanya secara langsung. Silakan bisa menghubungi kami di nomor 0813 1829 4352. Baik. Kita ada telepon yang masuk? Belum? Sudah masuk. Sudah ada yang masuk. Baik, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ini saya pemirsa dari Kalimantan Barat ini, Pak. Dari pemirsa di Kalimantan Barat. Baik, silakan Pak. Pertanyaannya yang disampaikan. Ini saya mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Ini saya dengar bicara tentang sholat. Nah, jadi pelaksanaan sholat qobliyah sebelum sholat fardu, waktunya itu apabila selesai azan masih bisa dilakukan. Sekian Ustaz. Jelasannya terima kasih. Baik. Pertanyaannya intinya tentang tata cara pelaksanaan sholat qobliyah ya Pak ya? Iya, waktunya apakah setelah azan masih bisa dilakukan ataupun sebelum azan? Baik. Itu saja ya Pak? Ya, itu aja Ustaz. Tunggu jawaban dari satu syawal. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pelaksanaan sholat rawatib. Sholat rawatib artinya sholat yang mengiringi sholat wajib, baik sebelum atau sesudah, adalah dilakukan setelah azan. Setelah dikumandangkan azan, maka dilakukanlah sholat rawatib qabliyah. Adapun sebelum azan, maka tidak ada sholat yang disebut dengan sholat rawatib qabliyah. Tapi sholat rawatib qabliyah dilakukan sebelum azan, seperti sesudah azan, seperti sesudah azan sholat subuh, sesudah azan sholat zuhur, sesudah azan sholat asar, sesudah azan sholat maghrib, dan sesudah azan sholat isya. Ini semua disyariatkan untuk mengerjakan sholat-sholat rawatib atau qabliyah. Wallahu a'lam.
Nah, Baik, jazakallahu khairan atas pertanyaan dari pemirsa di Kalimantan Barat. Kita bacakan Ustaz pertanyaan terakhir Ustaz di malam Baik. hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Saya dari Pak Ulu Jainuri di Muara Uya Tabalong. Ustaz, Al-Quran dan hadis adalah sangat dekat sekali dan itu yang harus didahulukan daripada akal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika permasalahan yang dihadapi ini dari kalangan orang yang berbeda pendapat, mana yang harus didahulukan, akal atau Al-Quran dan hadis? Ustaz, mohon penjelasan dari Ustaz tentang perkara ini. Jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang didahulukan adalah Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan ulul amri dari kalian. Ulul amri dari kalian. Dan apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang didahulukan adalah Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului di depan Allah dan Rasulnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seseorang apabila terjadi perselisihan di antara para ulama, yang didahulukan adalah dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan saya ingin mengingatkan, perbedaan pendapat di antara para ulama tidak menjadikan kita akhirnya boleh melakukan maksiat. Tidak. Boleh melakukan keburukan, tidak. Dengan dalih ini adalah khilaf di antara para ulama, tidak boleh. Kemudian juga yang patut diperhatikan juga adalah bahwa seseorang ketika dia mendapati perbedaan pendapat di antara para ulama, maka perkataan para ulama bukan dalil, tetapi perkataan para ulama dicarikan dalil atasnya. Jika perkataan para ulama ada dalilnya, setelah dicarikan dalilnya, maka ini termasuk daripada hal yang boleh kita ikuti. Tetapi jika perkataan para ulama tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka kita tidak bisa mengikutinya. Jadi intinya, perkataan ulama itu bukan dalil, tetapi dia adalah yang memerlukan dalil. Perkataan para ulama memerlukan dalil, sehingga kita bisa mengamalkan perkataan tersebut. Jika tidak ada dalil perkataan para ulama, maka kita tidak bisa mengamalkan amalan tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz dari pertanyaan terakhir Pak Jainur di Muara Uya Tabalong, Kalimantan Selatan. Sebagai penutup dari pertanyaan yang disampaikan di malam hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan pada Ustaz Ahmad Zainuddin yang telah memberikan kesempatan waktu bagi kita untuk tetap bisa menimba ilmu dengan beliau, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang telah menyimak dan menyaksikan serta bertanya di malam hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf sekali dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui layanan pesan singkat, tidak bisa kami bacakan satu persatu karena keterbatasan waktu kita di malam hari ini. Dan pertanyaan-pertanyaan ini bisa disampaikan di lain waktu dengan beberapa asatidah yang menyampaikan live di kesempatan waktu yang lain. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan. Ustaz, sebagai penutup ada ikhtitam yang ingin disampaikan Ustaz di malam hari ini, cukup? Baik. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan salah satu hal yang patut kita lakukan sebelum tidur adalah menghitung dosa. Setelah menghitung dosa, maka kita wajib bertekad untuk memperbaiki. Jangan sampai dosa tersebut
dilakukan kembali besok hari, dan apabila dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka besok hari segera diselesaikan, meminta halal atau dikembalikan hak orang lain tersebut. Karena dengan menghitung-hitung dosa, kita senantiasa akan dimudahkan hitungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas kalimat penutup yang disampaikan oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, inilah perjumpaan kita. InsyaAllah nanti kita akan saksikan kembali kajian bersama Ustaz di hari Rabu pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz untuk tetap bisa memberikan ilmu kepada kita semua. Allahumma amin. Kami atas nama kru yang bertugas di malam hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan dalam memberikan kajian atau memberikan pelayanan di malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.